Halo Sobat Prakerja, perkenalkan nama saya Febe Indriani Madonsa, bisa dipanggil Fei, bisa dipanggil Ebe, yang penting jangan dipanggil Bapak, karena saya perempuan. Awalnya sebenarnya saya ikut di gelombang pertama, tapi sayangnya saya tidak lolos, padahal sudah di tahap diminta nomor rekening. Untuk itu di gelombang ke-12 saya coba ikut lagi. Sebenarnya dari beberapa gelombang mau ikut, tapi sudah penuh. Jadi akhirnya ikut di tahun 2021. Saya tuh tahu kartu prakerja dari programnya Pak Jokowi. Karena saya sering nonton berita, muncullah berita tentang kartu prakerja. Langsung ikut, terus dapat info juga dari teman. Kak, coba ikut kartu prakerja, mumpung gratis, dapat insentif, dapat saldo. Nah, ikutlah, tayangnya gagal. Nah, akhirnya saya masuk nih di gelombang 12. Setelah masuk, dapat saldo. Nah, setelah dapat saldo 1 juta, bagaimana saya boleh memaksimalkan saldo 1 juta ini untuk mendapat pelatihan sebanyak-banyaknya. Makanya saya pilih di salah satu platform digital untuk pelatihan, yaitu bagaimana meningkatkan strategi penjualan. Itu dari platform digitalnya dari Sekolahmu, khususnya Founder Plus kalau tidak salah. Videonya bagus, pemaparannya bagus, langsung kena, langsung tepat sasaran. Setelah itu ada pretest. Nah, dari situ baru dapat insentif. Paling saya suka dari strategi penjualan ini, saya bisa mengetahui bagaimana step-step untuk cara menjual suatu produk. Dimana yang dulu saya itu agak susah mau jual produk saya. Memang sosmed saya sudah bisa, terus dari teman-teman. Tapi bagaimana supaya produk itu punya harga lebih yang bisa dijual. Nah, selain pelatihan yang saya ambil tadi, tahap pertama, saya carilah di platform digital yang sama, yaitu ini, pelatihan mengenai bagaimana memanajemen keuangan untuk pekerja harian. Ini saya sangat senang sekali ikut pelatihan ini, karena saya bisa tahu bagaimana untuk mengelola keuangan saya. Karena jujur, saya agak boros. Selain pelatihan yang kedua tadi, untuk menunjang yang pelatihan pertama yang mengenai strategi penjualan, saya ambil bagaimana untuk menentukan harga produk. Dengan pelatihan yang saya ikuti ini, saya boleh memprediksi kira-kira berapa harga produk yang harus saya jual. Contohnya, saya kan jualan salah satunya yaitu minuman boba. Misalnya satu hari ini dapat berapa, dengan modal bahan baku berapa, dihitung supaya nanti dapat harga jual produk itu sekian. Nah, selain ketiga pelatihan yang saya ambil, saya juga mengambil salah satu pelatihan yang dimana sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu K3, Kesehatan Keselamatan Kerja. Kenapa saya mengambil K3? Karena saya ingin mengasah lebih lagi ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah. Karena basic saya kan teknik industri. Dimana siapa tahu nih, kalaupun sambil menunggu usaha sukses kan harus tambah modal. Jadi bolehlah kerja di perusahaan atau di mana yang bisa menunjang modal saya. Itu pelatihan K3. Memang pelatihan K3 yang pemula, tapi saya bisa diberikan kesempatan kembali untuk boleh mengambil pelatihan K3 yang selanjutnya. Saya kan sudah ambil 4 pelatihan nih, masih ada sisa 132.000. Memang saya ingin mengambil kembali pelatihan, tapi karena saat ini saya sudah bekerja, karena kan pandemi, jadi harus menambah alokasi dana, kebutuhan hidup semakin sulit. Jadi di awal tahun saya sudah dapat tawaran pekerjaan. Jadi untuk saldo yang sisa saya hold dulu. Tapi puji Tuhan dari prakerja masih memberikan saya kesempatan untuk boleh ambil sisa saldo untuk ikut pelatihan. Makanya akun belum ditutup. Ternyata ini hebatnya dari kartu prakerja. Kita bisa pakai se-efisiensi, se-efektif mungkin, dan terserah kita yang mau ambil kapan saja. Itu yang hebatnya kartu prakerja. Jadi tidak ada batasan waktu untuk boleh kita gunakan saldo dari kartu prakerja. Di saldo terakhir ini saya akan meningkatkan minat saya tersebut di bidang desain. Jadi di awal tahun saya mendapatkan tawaran pekerjaan, yaitu desain grafis oleh salah satu perusahaan swasta di Kota Manado. Mungkin tidak relate dengan pelatihan yang saya ambil, tapi salah satu usaha yang saya kembangkan yaitu cetak undangan. Makanya desain grafis itu jadi salah satu penilaian. Jadi itu jadi bahan dari perusahaan tersebut untuk saya diterima.
Usaha undangan yang saya lakukan itu jauh sebelum pandemi ini. Tapi di tahun 2020 karena pandemi, jadi tidak ada acara, yang ada hanya diam di rumah. Jadi usaha mandek, pernikahan pakai Zoom, live streaming. Pas ada tawaran pekerjaan saya ambil. Usaha undangan ini saya lakukan sendiri. Kalau dia dalam jumlah banyak, baru panggil teman. Tapi kalau hanya sedikit, kalau 20-30 itu saya kerjakan sendiri. Mulai dari desain, mencetak, sampai menempel. Jadi cutting undangan sendiri, kecuali bahan baku kayak yang kalau pakai cover itu di order. Tapi kalau untuk tempel itu semua sendiri. Dan itu dilakukan di kamar. Karena tidak ada tempat di rumah selain di kamar. Nah, selain undangan yang seperti saya bilang tadi di awal bahwa saya punya bisnis minuman boba. Minuman boba ini saya juga lakukan sebelum pandemi ada. Itu mulai dari tahun 2019. Karena minuman kekinian kan lagi tren. Jadi dicobalah di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Karena Mina tahu tuh kalau anak-anak atau anak-anak muda suka yang kekinian-kekinian, suka yang gaul-gaul, makanya dicobalah untuk buka usaha boba. Yang dimana awalnya bahan baku itu saya bikin sendiri, bobanya saya bikin sendiri. Jadi lihat di YouTube pakai tepung kanji, pakai gula merah, lalu pokoknya adonan itu dibikin sendiri. Karena sudah tidak kuat, karena saking banyaknya orderan, jadi bahan baku di order dari luar. Puji Tuhan, boba yang saya jual itu enak, jadi banyak yang suka. Makanya saya bikin brand sendiri namanya Manjo Jajan. Jadi bagi Manjo Jajan itu, ayo jajan. Supaya kalau ingat, oh ayo jajan boba. Jadi bagi teman-teman yang ingin membeli boba, khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe atau dari seluruh Indonesia yang mau usaha boba, boleh join. Siapa tahu kita bisa kerjasama, buka franchise Manjo Jajan. Nah, perbedaan dengan boba-boba yang lain, mau dibilang, pokoknya nggak kalah dari merek-merek yang sudah ada. Dan Sobat Prakerja wajib coba. Untuk itu mari datang ke Sangihe. Setelah saya ikut 4 pelatihan, saya dapat insentif itu totalnya 2.400.000. Tapi diterimanya tiap bulan itu 600.000 4 bulan. Insentif yang saya terima itu saya kelola. Ada yang untuk bayar pulsa, ada yang untuk tambah modal untuk undangan. Karena kan ikut pelatihan ini butuh internet, makanya ada yang saya alokasi ke uang pulsa, uang internet, ada yang ke usaha undangan. Karena kan undangan hanya sedikit, jadi bolehlah untuk ke 600.000 jadi modal untuk undangan. Nah, yang saya kerjakan itu mendesain pamflet, mendesain untuk kebutuhan presentasi perusahaan tersebut, bikin baliho, bikin flyer, terus iklan-iklan di sosmed, itu yang saya kerjakan. Selain minat usaha yang saya kerjakan, terus bekerja di bidang desain grafis, sebenarnya saya cita-citanya ingin jadi kreatifpreneur. Kenapa kreatifpreneur? Karena saya juga dulunya sering ikut event. Nggak tahu kenapa jadi suka ikut event, pokoknya sukalah rame-rame, bikin acara, desain acara gitu. Makanya sebelum usaha cetak undangan, saya juga terima WO, juga ikut IO. Kalau WO itu saya sendiri yang handle, jadi tinggal panggil teman. Kalau IO itu ada kerjasama dengan beberapa teman. WO itu wedding organizer, kalau IO itu event organizer. Jadi kalau wedding organizer yang urus-urus orang nikah. Kalau event organizer paling Sobat Pekerja sudah tahu di mana kalau ada event-event ya mereka yang organize, yang memimpin atau mengatur segala acara. Basic saya juga kan teknik industri. Makanya kalau doa-doa semoga suatu saat saya bisa menciptakan produk ataupun bisa membantu teman-teman yang kreatif, bisa mengumpulkan teman-teman kreatif untuk bikin satu usaha yang dimana di dalam usaha itu tercipta banyak-banyak ide, seperti contoh yang bisa menggambar. Saya ingin bikin wadah itu untuk teman-teman yang ada di Sangihe supaya nanti produk-produk mereka itu boleh saya bantu pasarkan. Karena saya juga suka membantu teman-teman ingin memasarkan produk-produk mereka. Jadi saya ingin ciptakan wadah itu. Tapi karena belum sampai di situ, mungkin ini tahap saya untuk dari lewat pekerjaan untuk modal dan lain-lain, karena juga memberikan semangat ke teman-teman siapa tahu bisa join satu saat nanti dan bisa bikin wadah itu. Makanya saya ingin dibilang kreatifpreneur. Nah, alasan sebenarnya saya mengikuti Kartu Prakerja ini selain untuk menunjang
usaha saya. Tujuan saya ikut prakerja itu menambah ilmu. Karena bagi saya kalau hanya sekedar mengejar insentif kan cuma 2.400.000 itu 4 bulan, 600 per bulan. Sedangkan ilmu gratis loh dari pemerintah. Saya di sini datang untuk belajar. Seperti saya katakan tadi bahwa saya boleh memanage keuangan saya, terus untuk boleh membantu usaha saya lewat strategi penjualan, untuk menghitung harga produk, terus ada K3. Jadi kartu prakerja ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya. Dan saya sudah implementasikan mulai dari setelah saya menerima pelatihan. Tips-tips untuk teman-teman kiranya boleh dipergunakan dengan baik ataupun mari ikut kartu prakerja karena sangat-sangat membantu. Oke, mungkin sekarang belum terpakai, tapi nanti setidaknya skill kita nambah. Karena yang saat ini dibutuhkan oleh perusahaan atau kalau misalnya teman-teman mau cari pekerjaan di perusahaan bukan berusaha, itu dibutuhkan saat ini skill. Apalagi kan pandemi terus sudah era digital, itu yang dicari skill. Kartu prakerja ini telah menyediakan pelatihan untuk boleh kita ikuti menambah skill kita. Dan untuk teman-teman yang berwirausaha, banyak juga pelatihan yang untuk menunjang usaha-usaha. Terlebih khusus teman-teman yang ada di Sangihe. Maksudnya daripada orang cuma duduk-duduk, cuma minta mau bikin apa, atau mau tunggu ini pemerintah begini-begini. Lebih baik atau ikut kartu prakerja daripada cuma ada duduk-duduk menyalahkan keadaan. Kita cuma begini, tanya ada begini, ngana kok begini. Oh karena ngana kok boleh, ngana ini boleh. Kenapa dorang boleh? Ya karena dorang berusaha. Nongoni bagaimana? Cuma duduk-duduk terima. Lebih baik kan kenapa ada kartu prakerja yang boleh disediakan pemerintah gratis. So tambah, so ada saldo 1 juta, ada lagi insentif 2.400.000. So ikut pelatihan gratis dapat 600 setiap bulan kan asik. Boleh ya terserah mau DP insentif mau bikin apa, yang penting ada ilmu. Itu DP penting karena orang leso di pelosok, kungsut tersudut, cuma begitu. Habis itu mengeluh, oh cuma biasa-biasa jo kita. Ya mau bagaimana mau maju. Sekali lagi bagi teman-teman yang ada di Sangihe, mumpung ada fasilitas yang disediakan pemerintah. Daripada orang protes-protes pemerintah, kenapa pemerintah sedia? Mari orang pakai. Oke teman-teman, kiranya semangat, kiranya apa yang kita baking ini pun boleh menginspirasi teman-teman. Karena kita harapan kita boleh sukses, teman-teman juga boleh sukses, orang anak-anak Sangihe biar dari pulau terpencil boleh berhasil. Mari orang banggakan orang Sangihe dengan orang prestasi. Stop mabo, mari prestasi. Untuk itu saya berterima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan fasilitas ini lewat kartu prakerja sehingga skill saya boleh bertambah lewat pelatihan-pelatihan yang boleh saya ambil, dan kiranya ke depan banyak pelatihan-pelatihan yang lebih baik, yang lebih banyak lagi untuk mengupgrade skill dari teman-teman pemuda terlebih khusus saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, Shalom. Beranikan dirimu berusaha.